Ya. Jadi malaikat ini tugasnya menetapkan ya, mencatat risiko wa ajalihi, kematiannya. Yang ketiga wa amalihi, perbuatannya. Yang keempat adalah wa syaqiyun aw sa'id, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi kitabu fa ya'malu bi'amali ahlil nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kalian benar-benar selama hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, soleh, ya, taat kepada Allah, hingga antara dia dengan surga itu maksudnya kematian, tinggal satu dirok lagi, satu depak, ini satu dirok segini antara sebaliknya. Sesungguhnya salah seorang kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka selama hidupnya maksiat, selama hidupnya berbuat dosa, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu dirah, sehingga antara dia dengan neraka itu, dengan kematian itu tinggal satu depak saja, tinggal satu depak saja, ya. Maka apa? Fayasbiqu 'alaihi kitab, akan tetapi kitab catatannya di sisi Allah sudah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Lalu dia pun melakukan amalan penduduk surga di akhir hidupnya, dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah, dan dia masuk surga. Ya, hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya berat menjelaskan hadis ini, tapi karena ilmu tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Ini barang siapa yang dia menyembunyikan ilmu, maka dijadikan dengan dari kita. Kenapa saya berat menjelaskan ini? Saya juga belum bisa mengamalkannya, belum bisa mempraktekannya. Belum tentu amal-amal kita ini soleh. Bisa jadi di sisi Allah ini kita ini orang buruk, ya, bisa jadi di sisi Allah kita ini orang yang tidak baik, ya. Kita hanya berharap akhir hidup kita baik, ya. Kita jangan pernah sombong dengan amal-amal kita, karena kita tidak tahu ini seperti apa. Ini nama yang dianggap itu amal yang dianggap sering. Nanti di akhirnya kita baik atau tidak. Ketika orang di akhir hidupnya baik, mati dalam keadaan itu. Karena apa? Karena
Akhir hidup seseorang baik buruknya tergantung kecenderungan. Tergantung kecenderungan. Ada orang yang mau mati, orang yang mau mati. Saya cerita dulu sedikit. Jadi kita terdapat karangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tergantung kecintaan hatinya kemana. Ada orang yang dia senang mondar-mandir aja ke kolam renang. Itu hobinya. Ketika mau mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah, maka dia selalu mengucapkannya apa? Nama kolam renang tersebut. Kemarin saya dapat cerita habis lebaran. Kumpul, ada kumpulan. Dapat cerita suami dan orang yang suami. Ketika sedang berasal, ditanya suaminya siapa kamu, dan nggak ingat siapa. Ingatnya apa? Kejawabnya pakai semua. Cakep, boy. Geng. Hati kita sehari-hari. Ya ntar. Amal jangan kita mengandalkan amal kita. Amal kita mengandalkan apa? Itu rajin sholat tahajud. Allah tidak butuh tahajud kita. Itu rajin puasa. Itu rajin puasa. Allah tidak butuh puasa kita. Itu semua kembali kepada kita. Amalan ini kita harus dibagi dengan apa? Kebersihan hati. Kita jelaskan satu persatu. Saya ringkas saja penjelasannya. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah apa? Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang sebab-sebab akhir-akhir di antara sebab-sebab akhir hidup yang buruk adalah apa? At-tahawun di sekolah. Itu mengentengkan, meremehkan sholat. Ya. Salah satu alasan kenapa orang dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Ya. Apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka? Apa jawab mereka? Kata mereka apa? Kata mereka, qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Jawab mereka adalah, dulu kami di dunia adalah bukan orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Dan 43. Salah satu sebab orang masuk neraka itu adalah apa? Dia tidak sholat. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami tidak sholat dulu ketika di dunia, dan kami tidak suka ngasih makan orang miskin. Ya. Wa kunna nakhudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan seterusnya. Itu alasannya. Salah satunya adalah meremehkan sholat. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, hendaklah kita semuanya sebagai manusia, hamba-hamba Allah ini senantiasa yang menjadi perhatian kita adalah apa? Ketaatan kepada Allah, beribadah dalam setiap keadaan, ya, lahir maupun batin, dengan disertai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang dari kita sebelumnya, kita mungkin kurang sempurna ibadahnya, mungkin kita ngedul, mungkin kita apa, suka meninggalkan kewajiban dulu, suka meninggalkan kewajiban sholat dan yang lainnya. Mungkin dulu kita belum pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Istiqomah ya Bu ya, tulus ikhlas hatinya. Sudah, jangan mengingat masa lalu. Allah tidak melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat adalah akhir dari hidup kita.
Ya, Allah tidak melihat masa lalu kita. Apa yang kurang dari masa lalu kita sempurna. Kata Ibnu Taimiyah, al-ibrah bi kamalin ayat la bi nafsil bidayah. Yang dianggap itu adalah kesempurnaan di akhir perjalanan, bukan kekurangan di awal perjalanan. Tadi di hadis tadi ya, orang yang awal perjalanan yang baik ternyata akhirnya buruk. Kata para ulama bisa jadi sebabnya salah satunya adalah yang paling dominan. Yang paling dominan hatinya buruk. Hatinya busuk. Maka Allah tampakkan di akhir hidupnya. Ibadahnya ria, ya, sedekahnya diungkit-ungkit sedekahnya. Akhirnya apa? Dapat suul khotimah, naudzubillah. Kemudian apalagi di antara sebab-sebab suul khotimah akhir yang baik, hukukul walidain, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Ya, durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian apalagi banyak. Yang ketiga adalah berzolim kepada orang lain. Ya, mungkin kita orang ya segera dibersihkan. Kalian hidup seperti itu lelah. Jangan kita lelahkan jasad kita lelahkan pula hati kita. Orang yang hatinya penuh kebencian, orang yang hatinya penuh kedengkian, orang yang hatinya penuh kemarahan pada orang lain, segala sesuatu yang buruk, dia akan lelah hidupnya. Sudah fisik kita ini lemah, ditambah lagi kelelahan hati. Mending kalau hanya seperti itu, akibatnya nanti akan menjadi su'ul khotimah. Mending kalau su'ul khotimah, nanti di akhirat rahasia hati kita akan ditampakkan di hadapan Allah. Ya, wa qusida ma fis sudur, akan ditampakkan nanti di hadapan Allah dalam surat Adiyat itu apa yang tersembunyi di dalam dada. Wa qusida ma fis sudur. Kemudian di dalam surat At-Tariq apa? Yauma tublas sarair. Pada hari nanti ditampakkan segala rahasia. Jangan baik-baik saja sama orang lain, ya. Kecuali orang itu terlihat buruk, kebiasaannya buruk, jahat, bukan suudzon, waspada. Ya, waspada beda dengan suudzon. Kalau suudzon itu nggak ada sebab. Kalau waspada ada sebab. Kalau waspada bukan menjelekkan, tapi berhati-hati. Tapi kalau dasarnya suudzon, nanti akan munculnya apa? Ghibah, ngomongin orang, ya, ngejelek-jelekin orang. Kalau dasarnya adalah suudzon, buruk sangka. Baik, pelajaran berikutnya yang harus kita ambil dari hadis di atas adalah apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan manusia hanya dengan apa? Kalimat kun. Nah, dengan kalimat kun, ya. Kita sering baca surat Yasin ya Bu ya, ada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Inna amruhu idza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun. Nah, apa hikmahnya Allah menjelaskan proses penciptaan manusia dalam janin ibunya? Apa hikmahnya? Pertama, untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ibunya. Ya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ibunya. Ternyata ada tahapan-tahapannya yang harus dihadapi oleh ibunya. Ya. Ada tahapan ringan, tahapan sedang, tahapan semi berat, ada tahapan berat, dan terakhir tahapan jihad. Tahapan jihadnya adalah apa? Ketika melahirkan. Sampai-sampai seorang ibu yang melahirkan meninggal dunia, maka disebut orang yang mati syahid. Disebut orang mati syahid. Kenapa? Karena begitu berat. Dan bahkan ibu kita ini dulu Bu, untuk melahirkan kita ini bukan mendoakan keselamatan,
tapi mendoakan keselamatan anak yang ingin dilahirkan. Ibu-ibu sendiri pengalaman mungkin ya, bagaimana ibu-ibu sendiri juga selalu mendoakan anaknya, baru saja dikandung berdoa kepada Allah supaya jadi anak soleh. Belum dikandung saja sudah berdoa kepada Allah supaya jadi anak soleh, diberikan kehidupan yang baik dunianya maupun agamanya. Ya, ini salah satu pelajaran bagaimana kita bersyukur kepada orang tua, khususnya ibu. Makanya Allah menggandengkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Dalam surat Luqman kata Allah Ta'ala, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada pula engkau akan kembali. Ya, di dalam surat Luqman ya, ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23, kata Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Keterusan ayatnya di sana tentang etika terhadap orang tua. Seakan-akan Allah sedang menyebutkan apa? Sedang menyebutkan engkau tidak dianggap syukur kepada Allah kalau engkau tidak mau berbakti kepada orang tua. Engkau tidak dianggap beribadah kepada Allah kalau engkau tidak mau berbakti kepada orang tua. Ya, makanya Bu, orang tua kita sudah wafat, bisa untuk berbakti masih. Ibu sedekah untuk kedua orang tua kita. Ya, kedua orang tua itu sedekah. Niatkan supaya pahalanya untuk kedua orang tua. Mendoakan, banyak berdoa, memintakan ampunan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad apa? Inna rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Qala anna li hadha? Qala bi istighfar wa la dikallam. Ada seorang sudah masuk surga, tapi diangkat derajat surganya di dalam surga itu diangkat derajatnya. Dia heran, padahal dia amalnya hanya biasa-biasa saja. Salat hanya yang wajib, puasa hanya yang wajib, ya. Tidak ada yang istimewa amalnya. Lalu bertanya, ya Allah, bagaimana aku diberikan seperti ini? Kata Allah apa? Karena sebab anakmu yang selalu memintakan ampunan. Sudah masuk surga saja masih naikkan derajat. Ya. Makanya ketika orang tua kita sudah wafat sekali berpuluh-puluh tahun, maka tetap kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak dianggap ibadah kepada Allah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tidak dianggap. Baik, kita lanjutkan dulu. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah, nah di sini kata Ibnu Rajab kembali, khatimatus su'i takunu bisababi dasisatil batiniyyah bil 'abdi la yatla'u 'alaiha an-nas. Akhir hidup yang buruk, ya, akhir hidup yang buruk itu adalah apa? Bisa terjadi karena sebabnya adalah batin kita yang kotor. Batin kita yang kotor, ya. Batin kita yang buruk, yang kotor, yang tidak diketahui oleh manusia. Orang tidak tahu. Kan ada orang suka gitu ya, kadang-kadang sedekah depan yang baik. Tujuannya untuk apa? Kampanye. Benar nggak, Bu? Tujuannya nyari masa. Ikut pengajian, tujuannya nyari masa, mau nyalon DPR. Udah jadi DPR-nya ngalungin, jadi makhluk gaib. Ya. Rumahnya padahal dekat masjid. Sebelum menjadi anggota dewan mah bukan main. Masya Allah, ngisi pengajian segala. Tapi ketika sudah nggak
sudah jadi anggota dewan, jadi pejabat. Nggak ada. Alasannya sih. Nah, makanya kalau bisa orang-orang yang soleh ini yang kita dukung ya, yang kita dukung untuk apa? Jadi para pejabat, jadi penguasa. Jangan orang-orang yang pura-pura soleh. Insya Allah bisa kedap ibu, sakedap 2024. Eta di 2023 seueur anu masang baliho selamat hari raya Idul Fitri. Padahal telebaran. Karieu marake peci. Ya. Karieu sadaya. Selamat hari raya Idul Fitri. Oke peci nyabunya sok tinggal di seueur baliho. Ngada-rada. Ya. Ngada-rada. Anu tarasok ge tarasolat ge jadi saroleh. Jadi sarolehnya salat menutupnya kurang menghusnuzon bae. Tapi kan jantan orang-orang soleh. Aya momen-momen tertentu, bahkan bukan main pas momen Maulid Nabi, komentarnya juga kita harus menjadikan Nabi sebagai teladan ya, bukan main ya. Nah, jadi kita harus cerdas sedikit ya Bu ya. Ya bukan saya ngajarin politik, saya nggak ada kepentingan politik. Ya, tidak afiliasi ke partai tertentu saya ya. Cuman kalau mau pilih, ini nasihat para ulama. Dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Kalau kita mau ngangkat pejabat, ngangkat pemimpin, yang pertama yang aslah, yang terbaik, yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Semua, bukan hanya golongannya saja. Ya, cerdas, soleh. Karena pemimpin yang soleh saja cukup enggak? Enggak cukup. Pagi sholatnya, ibadahnya tepat, jadi pemimpin, tapi enggak tahu cara mengelola negara. Hancur tidak? Hancur juga. Kau mau jalan nanti soleh. Ya, orang yang enggak soleh, orang yang enggak tahu cara mengelola negara. Tambahan. Ibu-ibu bisa memilih lah nanti siapapun itu, yang penting untuk kebaikan kita semua ya. Intinya mah gini, jangan kita menjadi hamba-hamba Allah. Ini bagi kita pelajaran. Yang pura-pura, yang pandai berpura-pura. Lahirnya baik, tapi batinnya busuk. Jangan. Karena walaupun manusia tidak tahu, tapi nanti akan Allah tampakkan kebusukan. Allah akan tampakkan kebusukan itu. Logikanya begini Bu, kalau ada bangkai ditutupi serapat apapun, tercium tidak busuk. Tercium. Kebusukan itu pasti akan ditampakkan oleh Allah. Maka jernihkan hati kita, ya, bersihkan hati kita. Pelajaran berikutnya Bu adalah apa? Tentang rezeki, tentang umur, Bu ya. Nah, pertama tentang rezeki. Rezeki sudah Allah tetapkan kadarnya. Makanya nggak usah pusing tentang rezeki. Kadang-kadang kita masuk pusing ya Bu ya. Duit masih banyak, si bapaknya masih ngasih duit banyak, masih banyak sisanya, tapi sudah pusing. Nih, saya sudah nggak punya duit bilang. Jangan pusing tentang rezeki, sudah Allah tetapkan kok, nggak bakalan salah. Bahkan kata Nabi SAW, Inna rizqa la yatlubul abda aktsara mimma yatlubul ajal. Rizki itu mencari seorang hamba itu lebih sering daripada kematian yang mencarinya. Jadi nggak usah pusing masalah rizki. Yang penting kita bekerja, kita ikhtiar. Masalah rizki bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ya, kita nggak usah. Kenapa harus memusingkan, harus risau dengan sesuatu yang sudah Allah jaminkan? Heran, bener nggak? Bener nggak Bu? Masa kita nggak percaya sama jaminan Allah? Ibu sakit, punya kartu BPJS, nggak punya duit pun nggak khawatir, bener Bu? Masuk ke rumah sakit saya punya BPJS. Masa jaminan manusia saja kita tenang, ya kan? Apalagi ibu yang mengasuransikan kendaraannya, tabrakan senang aja. Nanti
lecet dikit bengkel gratis karena ada asuransi. Kita tenang kok. Kenapa kita tidak bisa tenang dengan jaminan Allah? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada melata di muka bumi ini Allah jamin rizkinya. Ibu waktu ibu belum mengandung anak, ada enggak aliran makanan yang masuk ke rahim ibu? Ada enggak? Enggak ada kan? Kenapa ketika di perut ibu ada anak, ujung-ujung ada aliran makanan yang masuk ke rahim ibu? Itu sudah rezekinya anak. Ya, apakah anak ibu itu risau dalam hati? Saya bisa makannya dalam perut ibu? Enggak kan? Sudah dijamin oleh Allah. Ya, setiap makhluk itu sudah dijamin tadi. Di dalam perut saja ini sudah dijamin, dicatat nih, si fulan rezekinya sekian. Si fulan rezekinya sekian. Enggak, kita tidak perlu risau. Nah, Bu ya, ini jangan pernah kita risau. Yang penting kita jalankan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini dengan sebaik. Yang kedua, Bu, tentang umur. Saya tidak akan bicara masalah panjang umur atau tidak. Yang penting gunakan umur itu supaya umur kita ini berkah. Karena panjangnya umur itu ada dua makna. Pertama, memang panjang secara hakikat. Tapi kalau tidak berkah, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan dia melakukan perbuatan yang menyimpang, berbuat durhaka kepada Allah. Dipanjangkan umurnya. Sekalinya Allah menghukum, tidak akan meleset sedikit pun. Nah, ada yang umurnya pendek, tapi berkah. Mungkin umurnya hanya 40 tahun, ya, tapi hidupnya berkah, diisi dengan kebaikan, ya, diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, yang penting umur itu mau panjang mau pendek, baik-baiknya. Kan nanti tanya, kata Nabi kan apa? La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya, pada apa dia gunakan umurnya. Wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya dihabiskan di mana masa mudanya. Ya. Wa an malihi min aina taksabuhu wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia nafkahkan, dia infakkan. Yang terakhir adalah wa an ilmihi fima amila, tentang ilmunya sudah diamalkan apa belum ilmunya. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan lain-lain. 4 perkara ini akan ditanya. Jadi yang penting umur kita ini adalah berkah. Nah, gimana supaya umur itu berkah? Kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu kita. Allah menyebutkan manusia itu rugi kan? Innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu yang kita lalui itu. Waktu yang kita jalani di dunia ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, manusia itu benar-benar rugi. Siapa yang enggak rugi? Mereka yang mengisi hidupnya dengan kebaikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadis berikutnya saya singkat saja penjelasannya. Hadis yang kelima, an ummul mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya, jadi semua istri Nabi adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kenapa? Karena istri Nabi. Maka istri Nabi itu adalah ibunya seluruh pengikut Nabi, ibunya orang-orang beriman. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 kata Allah Ta'ala,
an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Surat Al-Ahzab ayat 6. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan bahwasanya istri-istri nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Ummi Abdillah. Kenapa disebut Ummi Abdillah Aisyah di sini? Padahal Aisyah tidak punya anak. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Keponakannya itu salah satu sebab. Keponakannya itu, keponakan beliau, Aisyah radhiyallahu anha, itu namanya Abdullah. Keponakan beliau namanya Abdullah. Dan kedudukan bibi baik dalam secara adat ataupun syariat itu seperti ibu. Ketika ibu tidak ada, sekarang ibu kita tidak ada nih. Ya, ibu kita tidak ada. Berbuat baik sama siapa? Bibi. Kata Nabi SAW, al-kholatu mimanjistan itu. Bibi itu kedudukannya seperti bibi. Ketika ibu wafat, ya, ada seorang ibu meninggal dunia. Anaknya masih kecil, belum balik. Nah, ini hak asuhnya kemana? Bapaknya, bibinya. Bibinya dulu, ya ke bibinya. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum yang lain bibinya dulu. Nah, kita tidak punya ibu, tapi punya bibi. Bibi dari ibu kholah. Ya, kalau dalam orang Arab biasanya halah. Ya, halah menyebutnya. Ya, kholah itu. Kalau dalam bapak namanya amma atau ameh. Nah, itu bibi dari pihak ibu dan ibu semua itu berbuat baik kepadanya. Karena kedudukan bibi seperti ibu. Berbuat baik kepada bibi, ya. Sama dengan berbuat baik kepada ibu. Nah, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha ada yang bernama siapa? Abdullah. Ya. Ada yang bernama Abdullah. Jadi sebutlah Ummu Abdillah. Qalat, dia telah berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara di dalam agama kami yang tidak ada asal darinya, maka dia tertolak. Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama kita yang tidak ada asal darinya, ya, menyelisihi asal darinya, itu berarti tertolak. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan, ya Bu. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Ini Bu, pertama pelajarannya ya, pertama berarti hukum asal ibadah itu terlarang Bu. Jadi hukum asal ibadah itu terlarang. Al aslu fil ibadati al mazkur, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau kita mau ibadah, kita belum tahu sandaran hukumnya, sandaran dalilnya, jangan ibadah dulu. Khawatir kita mengada-ngadakan perkara baru dalam agama yang tidak ada asalnya. Ya, kalau kita tidak tahu, tanya dulu ke orang berilmu. Ini ada enggak ibadah? Oh ada. Sandarannya apa? Boleh tanyakan sandarannya apa? Sandaran dalilnya. Oh ini, oh boleh. Kalau memang ada silakan.
Karena kalau menyelisihi dan pokok-pokok agama kita, menyelisihi dari agama kita itu tidak diterima oleh Allah, batal ibadah kita, ya. Jadi bagi kita hukum kalau mau ibadah, melakukan satu amal ibadah, jangan dulu melakukan sebelum tahu sandarannya dari mana. Simpel nggak jalan Islam? Simpel. Sudah, Islam dasarnya adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah. Kita nggak ngerti Quran, nggak ngerti sunnah, tanya ahli ilmu. Simple, simple, ya. Ini Pak Ustadz, Pak Kiai, ada enggak nih sandaran dalilnya amalan seperti ini? Oh, ada. Sahih riwayatnya, silakan. Ya, silakan. Ada pendapat ulamanya dan ada sandaran dalilnya, silakan praktekkan, ya. Tapi jangan membuat-buat sendiri. Akhirnya apa? Kalau kita buat-buat sendiri, banyak inovasi. Akhirnya banyak inovasi dalam ibadah. Ada orang yang dikirnya sambil joget-joget ini, ya kan, di masjid. Saya sambil joget-joget, pikir sambil joget di masjid lagi. Ada orang bikinnya kayak orang ya. Jadi kan kenapa? Karena itu membuat sendiri, tidak melihat ada sandarannya atau tidak. Kalau dalam Islam dibolehkan seperti itu semua, ya nanti banyak variannya, ya, variasinya banyak. Nanti orang yang sholat juga kan, saya mah sholatnya sambil menghadap ke timur saja. Ya, kenapa? Kan yang penting mati ikhlas. Emang cukup ikhlas ibadah? Ya cukup, ibadah nggak cukup ikhlas, tapi harus dasar hidupnya sandarannya jelas. Saya pahami, ya. Jadi mudahlah. Kita tadi hadis ini memudah, simpel, ya. Pokoknya kita mau ibadah, hukum yang memerintahkannya. Kalau tidak ada, ya sudah, kita jangan melakukan dulu. Kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Ada yang perintahkannya, ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, kata Allah, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadapkan wajah saja ke Ka'bah. Ya. Nah, kenapa kita sholat ini misalnya 5 waktu? Kenapa tidak 10 waktu? Karena memang perintahnya 5 waktu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena kan perintahnya 2 rakaat. Coba kalau seenaknya saja, saya subuh masih segar, sholat subuhnya 10 rakaat. Benar apa enggak? Enggak benar juga. Ya, enggak benar lah itu. Jadi simpel kita, ya, simpel. Asal ibadah kadang-kadang sampai ada dari yang memerintahkan. Tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu. Masalah dari ilmu mendatangkan. Ya. Pelajaran berikutnya adalah apa? Kullu amalin yukhalifu syar'allahi ta'ala wa madhubun ala sahih. Setiap amal yang menyelisih syariat Allah, tidak ada sandarannya dalam syariat, itu tertolak. Ya, tertolak. Tapi kalau ada sandarannya dalam syariat, itu diterima. Pelajaran berikutnya adalah yang terakhir, ad-dinul islami kamilun la naqsa fihi. Agama Islam itu sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak perlu lagi nambah-nambah dari hawa nafsu kita dan akal kita. Tapi harus mengikuti syariat. Dan syariat ini dijelaskan oleh para ulama. Karena kita nggak ngerti, ya, maka tanyakan kepada para ulama. Wallahu a'lam. Saya kira cukup pelajarannya, dan barangkali ada yang didiskusikan, silakan. Jangan lama-lama, ya, 5 menit saja. Silakan. Ya. Yang masih hidup boleh, ya, ibu misalnya yang sedekah atas nama orang tua, tapi masih hidup, boleh, silakan. Nah, tapi ibu izin dulu ke orang tua, ya, saya mau sedekah atas nama mama.
Ya, mamanya senang pasti ya, Bu. Nah, kalau sama yang sudah meninggal dunia, maka itu lebih dibutuhkan bahkan ya. Dulu ada seorang perempuan datang ke Rasulullah SAW. Seorang datang ke Rasulullah SAW dan Allah minta betul di Rasulullah, ibuku baru meninggal dunia. Kalau takkan nama tasaddaq. Kalau sebentar saja dia hidup, ya diberikan hidup sebentar saja, dia bisa ngomong, dia akan sedekah. Apa atas saddaqtu anha, Rasulullah, apakah boleh bersedekah atas nama ibuku? Kata Rasul apa? Iya. Ya, iya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya sedekah itu boleh pahalanya untuk orang hidup ataupun orang mati. Ya, terutama orang sudah meninggal dunia. Karena kan butuh ya, lebih butuh mereka di sana. Tapi jangan terus bersedekah untuk orang tua kita juga. Karena kita pun butuh. Ya, jangan terus kita misalnya baca Quran, saya ngirimin sama orang tua saya. Ya, setiap baca Quran ngirimin sama orang tua. Jangan, karena kita pun butuh. Dan hakikatnya semua amal soleh anak, semua amal soleh yang dilakukan anak, itu orang tua dapat pahala. Orang tua dapat pahalanya, walaupun tidak niat menghadiahkan pahala. Ya, Allah. Boleh, silakan menggabungkan niat, boleh. Ya, menggabungkan niat boleh, karena dalam satu jenis ibadah, ya, dalam satu jenis ibadah, sunnah dengan sunnah, wajib dengan kalau sunnah dengan wajib tidak boleh. Tapi kalau itu satu jenis ibadah, yang sunnah dengan sunnah, maka itu boleh menggabungkan niatnya. Ya, tadi kan bersedekah itu sunnah untuk diri sendiri maupun atas nama orang tua, menggabungkan niat sunnah dengan sunnah. Saya kasih contoh lain, ibu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, tapi ibu sudah wudhu, baru saja wudhu, mau menggabungkan niat sholat sunnah wudhu dengan sholat tahiyatul masjid secara langsung sekaligus niatnya itu boleh, karena sunnah dengan sunnah. Syawal, ibu Syawal nih, ya, ibu puasa Syawal, mungkin masih ada yang belum selesai puasa Syawalnya, mau menggabungkan puasa Syawal, niatnya puasa Syawal dan Senin, Kamis atau Daud, maka itu boleh, karena sunnah dengan sunnah. Bisa dipahami, Bu, ya? Oke. Kita lakukan ya. Boleh. Belakangan ini kan kita sering lihat kalau penyelenggaraan itu jadi dibagi, orang itu sejuk. Membaca Al-Quran boleh, itu namanya qiraah hidaiyah, kata Imam Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab kalau tidak salah, dan juga Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Itu namanya qiraah hidaiyah. Qiraah hidaiyah itu baca Quran berkeliling, gantian. Oh, kalau bacanya bareng dibagi, lebih baik bacanya satu suara. Ya, kenapa? Nanti kacau. Kata Nabi SAW, la tarfa'u ba'du la wala yaktaba'du li ba'din fil qira'ah. Jangan kalian saling mengeraskan suara dalam baca Al-Quran, nanti kacau. Yang satu baca juz 1, ya, yang satu baca juz 2, pas satu yang pertama dekatnya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, pinggirnya saya qulu sufaha, jadi kacau. Kedengaran kacau. Kalau mau gantian, ada dua cara. Pertama gantian, baca dulu nih, ya, baca dulu yang ini juz 1, ya, nanti gantian ya, atau satu juz muter boleh. Tapi jangan dianggap kita sudah khatam, ya, karena kan itu tidak menamatkan. Itu hanya dibagi-bagi, ya. Jadi khatamannya sebenarnya khataman bukan masing-masing itu, Mas. Ya, Mas. Ya, nggak khatam sebenarnya. Tapi boleh, silakan. Karena kan keumuman dalil majtama qaum fi baitin buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Nah, tidaklah satu kaum
dari mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka baca Quran, ya, saling mempelajari satu sama lain, akan turunlah rahmat Allah kepadanya. Ila nazalat alaihi sakinah, ketenangan, diliputi rahmat dan yang lain-lain. Tapi kalau bacanya kayak tadi, dibagi-bagi, itu tidak khatam namanya. Namanya tidak khatam. Masa ibu baru baca satu juz langsung 30 juz? Aduh, dia mengulit ngerangannya. Tilawahnya aja, ya. Kalau mau Bu, caranya tadi baca bolehlah begitu, tapi gantian gitu. Tapi gantian, boleh ya. Jangan yang satu baca satu juz satu, yang satu juz dua, terus 30 orang kacau kedengarannya. Jadi Ya kan? yang satu mendengarkan, ya gantian. Atau sudahlah satu juz misalnya sama 10 orang, ya gantian bacanya, nggak apa. Kalau mau satu suara, bisokin mahdiah tadi qiraah dari ya satu suara khataman bareng-bareng. Saya kira gini saja, saya kasih solusi saja ya, itu boleh. Bacanya masing-masing saja. Nanti pas di akhir, ya di akhir mau khataman, sok baca bareng-bareng setengah juz terakhir misalnya ya, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ayo bareng-bareng. Ya, memang kebiasaan ahli-ahli Quran begitu, kalau khataman itu suka dibaca juga bareng-bareng ya. Tapi Ad-Duha sampai An-Nas. Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, jadi saya kasih solusinya begitu, biar nggak kacau bacanya. Kalau kacau kan dia malah rubuh jadinya ya. yang ini belum selesai, kita bantuin gitu. Bantuan pahala. Jadi nggak ada yang nggak hot nih, bukan Quran ya. Jadi kalau saya kasih solusinya tadi, kalau nggak dibaca satu orang keliling ya, atau dibacanya bareng-bareng. Tapi kan berat 30 juz baca bareng-bareng. Bisa ikut. Kakak rasa lembar kayak semendutan ya. Bacanya di rumah, sok bikin sepakat. Di rumah nih solusinya. Sebulan sekali kumpul sampai Ad-Duha. Nah, nanti Ad-Duha bareng-bareng kita baca khataman. Ya Bu ya. Jadi komit gitu ya. Komitmen biar di rumah juga ada apa? Ada pastabiul khairat ya. Lomba-lomba dalam kebaikan. Terus setidaknya kan, walaupun belum ikhlas ya Bu ya, saya nanti ke tamat mau ngirim khataman. baca deh. Ya dicicil lah sehari Bu. Ringan sebenarnya. Namun dilakonan, nanti dilakonan. Cekap ibunya. Ya, karena kalau nanti ada ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.